sekitar 62 tahun lamanya. Tepatnya pada tahun 1824 sampai tahun 1886 tanah Burma dikuasai oleh Inggris. Di sela-sela menduduki Burma, penjajah Inggris bernama James George Scott memperkenalkan olahraga populer dari negaranya. Masyarakat Burma saat itu sebenarnya sudah familiar dengan permainan mengontrol bola dari kaki ke kaki. Chinlone atau sepak takraw merupakan permainan bagi raja-raja Burma sekitar 1500 tahun silam. Perkara yang mudah bagi pribumi dalam memainkan sepak bola. Lantaran kaki masyarakat Burma terbiasa berlenggok dengan sebuah bola. Hingga pada tahun 1920, seorang pemain sepak bola Burma, U Kiao Din, membawa ajaran dan kurikulum sepak bola ke penjuru Asia. Diawali dari tanah Jepang yang dipijaknya pada tahun 1900. Teknik permainan bola pendek dari kaki ke kaki diukir dalam sebuah buku. Buku tersebut menjadi kitab pedoman yang melahirkan barisan pemain hebat di era 1950. Era keemasan Burma terjadi pada tahun 50-an yang diawali oleh perhelatan Asian Games 1954 di Filipina. Tim sepak bola Burma meraih medali perunggu di antara pesaing negara raksasa Asia lain seperti Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, hingga Tiongkok. Torehan manis kembali terjadi di perhelatan Asian Games 1966 di Bangkok. Burma meraih medali emas setelah menyingkirkan tim raksasa Asia, Iran dengan skor 1-0. 2 tahun berselang, Burma menduduki peringkat kedua dalam perhelatan AFC Asian Cup, hanya kalah dari Iran. Di awal tahun 1970, untuk pertama kalinya, Burma menjadi wakil Asia bersama Malaysia untuk mengikuti Olimpiade musim panas 1972 di Munich, Jerman Barat. Di Asian Games 1970, Burma kembali membawa pulang medali emas, setelah mengalahkan Korea Selatan di babak final. Capaian medali emas untuk kedua kalinya bagi tim sepak bola Burma di Asian Games 1970 membuat para pemainnya dideklarasikan menjadi pahlawan nasional. Sepak terjang Burma di sepak bola Asia Tenggara menjadi momok bagi lawan-lawannya. Cabang olahraga sepak bola Burma menyabet 5 medali emas beruntun dalam perhelatan Southeast Asian SEA Games. Tepatnya pada SEA Games tahun 1965, 1967, 1969, 1972, dan 1973. Pasca meraih medali emas di Asian Games 1970 dan SEA Games 1973, Burma mulai puasa dalam peraihan gelar medali emas di ajang besar. Generasi emas Burma perlahan meredup. Hal ini tak terlepas dari kudeta militer yang terjadi pada 1962. Sejak kepemimpinan jatuh ke tangan Ne Win, Burma mengalami ketidakstabilan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang kurang, tertutupnya negara, pasar gelap, hingga terjadinya beberapa pemberontakan dari rakyat Burma berimbas pada merosotnya prestasi di ranah sepak bola. Belum lagi, para pemain dicegah untuk berkiprah di luar negeri, membuat mereka pada akhirnya memutuskan untuk pensiun. Negara Asia Tenggara lain, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sedangkan kejayaan Burma semakin memudar. Kebangkitan sepak bola Myanmar tentunya menjadi satu dari sekian dampak dari terbukanya kembali negara Myanmar kepada dunia luar. Myanmar melakukan reformasi pemerintahan menuju demokrasi dan mengawali transisi pada tahun 2010. Di tahun 2011, Timnas Myanmar memanggil Gert Zeise untuk menunggangi skuad kelompok umur
Di tahun tersebut menjadi titik awal kembali terciptanya generasi emas, setelah pudarnya kekuatan Myanmar selama berpuluh-puluh tahun. Di beberapa turnamen kelompok usia antar negara, seperti BDC Cup dan Trofi Hasanal Bolkiah tahun 2014, Myanmar berhasil menyabet medali emas. Hingga, untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Myanmar kelompok usia di bawah 20 tahun berpartisipasi di Piala Dunia U20 2015 di Selandia Baru. Tergabung dalam grup, Myanmar bersaing dengan negara besar sepak bola seperti Ukraina, Amerika Serikat, dan tuan rumah, Selandia Baru. Meskipun finish sebagai juru kunci, berpartisipasi dalam kompetisi tertinggi kelompok umur tersebut menjadi sejarah baru di dunia sepak bola Myanmar. Kendati demikian, generasi yang digadang-gadang merupakan generasi emas Myanmar nampaknya tidak berumur panjang. Skuad yang didaftarkan Myanmar untuk berkiprah di Piala AFF 2020 hanya 5 pemain alumni Piala Dunia U20 2015, yakni Min Latmio, Maung Elwin, Yan Naingo, Pain Den, dan Mio Kotun. Hasil negatif di 5 pertandingan terakhir sekiranya menjadi gambaran kekuatan Myanmar di Piala AFF 2020. 1 kali menang dan 4 kali kalah secara beruntun merupakan hasil yang tidak diinginkan oleh publik Myanmar. Apalagi 4 kekalahan diterima dengan skor yang telak 0-10 vs Jepang, 1-8 vs Kirgistan, 0-4 vs Tajikistan, 1-4 vs Indonesia. Meski sebenarnya hasil-hasil tersebut juga tak bisa dilepaskan dari situasi dalam negeri yang diguncang oleh kudeta militer. Lini pertahanan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih asal Jerman, Antoine Hey. Seperti di laga terakhir kontra Indonesia, lini tengah dan pertahanan Myanmar kesulitan saat menghadapi pressing ketat dari para pemain depan cepat Indonesia. 2 gol dari Witan dan Irfan Jaya membuktikan lemahnya lini pertahanan karena kewalahan dalam mengantisipasi operan terobosan dari lini tengah Indonesia. Tergabung di grup A dengan Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Singapura, menjadi tantangan tersendiri bagi Myanmar untuk membuktikan tajinya di Asia Tenggara.